Dari asal kata nama jam'iyah tersebut adalah jamaah, yang berarti di situ adalah forum berkumpulnya orang-orang atau suatu kelompok yang sedang mengadakan perkumpulan. Lalu apa tujuan jam'iyahan tersebut? Seringkali kita mengikuti jam'iyahan berbagai macam jam'iyahan. Ada jam'iyahan yasinan, ada jam'iyahan maulidan, ada jam'iyahan manaqiban, dan jam'iyahan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pendengar setia channel Nahdlatul Fata yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami ingin menyampaikan sedikit tentang profil-profil atau terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Fata di desa kami, yaitu Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebelum kami menyampaikan tentang sebab dan musabab atau terbentuknya satu jamiah di desa kami ini, kami ingin mengutarakan satu hal yang mungkin banyak yang belum tahu apa itu jamiahan dan apa tujuan jamiahan tersebut. Sering kita mendengar atau bahkan mengikuti sebuah perkumpulan di mana perkumpulan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Dari asal kata nama jam'iyah tersebut adalah jamaah, yang berarti di situ adalah forum berkumpulnya orang-orang atau suatu kelompok yang sedang mengadakan perkumpulan. Lalu apa tujuan jam'iyahan tersebut? Seringkali kita mengikuti jam'iyahan berbagai macam jam'iyahan. Ada jam'iyahan yasinan, ada jam'iyahan maulidan, ada jam'iyahan manaqiban, dan jam'iyahan yang lainnya. Pada dasarnya, seluruh kegiatan yang di situ mengundang banyak orang atau yang diikuti banyak para jamaah, itu tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah dan tidak lain, yaitu untuk mengharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu apa tujuan jam'iyahan. Jam'iyahan itu bertujuan untuk mengisi suatu wadah, yang dimana wadah itu ada pada setiap diri manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya timbangan, di mana timbangan itu akan miring ke kanan apabila beban sebelah kiri itu lebih ringan, dan sebaliknya dia akan miring ke kiri apabila beban yang sebelah kanan itu lebih ringan daripada beban yang sebelah kiri. Begitu juga dengan manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya dua macam kategori. Kategori yang pertama itu dinamakan sifatul malaikah atau disebut juga sifat malaikat, yang dimana sifat malaikat adalah selalu beribadah kepada Allah dan tidak ada kemaksiatan yang dilakukannya. Dan kategori yang kedua adalah tabiatul bahimah. Apa itu tabiatul bahimah? Tabiatul bahimah adalah wataknya hayawan atau watak seekor binatang. Jadi dalam diri manusia itu terdapat dua sifat. Yang pertama adalah sifatul malaikat, dan yang kedua adalah wataknya binatang. Di mana apabila dari salah satu sifat ini lebih berat ukurannya atau lebih banyak jumlahnya di dalam manusia itu sendiri, maka dia akan condong kepada satu sifat yang lebih berat bebannya di dalam jiwa manusia tersebut. Maka dari itu,
seorang manusia bisa lebih utama daripada malaikat apabila sifatul malaikat yang ada pada dirinya itu lebih banyak. Dan manusia bisa lebih buruk daripada binatang apabila tabiatul bahimah yang ada pada dirinya itu lebih berat bebannya. Nah, untuk mengisi sifatul malaikat yang ada pada diri manusia, itu tidak lain adalah dengan taqarruban ilallah, yaitu dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan kepada Allah itu harus diaplikasikan terhadap anggota tubuh kita. Atau dengan kata lain, seseorang yang ingin mengisi sifat malaikat yang ada pada dalam dirinya itu harus banyak berzikir kepada Allah. Karena begitu juga dengan para malaikat, pekerjaan mereka hanya berzikir dan taat kepada perintah-perintah Allah. Dengan memperbanyak berzikir, maka secara otomatis seorang manusia itu akan terisi sifat malaikatnya, sehingga ketika diisi terus sifat malaikatnya, maka tabiatul bahimah yang ada pada diri manusia tersebut akan kalah beratnya. Dengan kata lain, apabila manusia itu lebih banyak sifat malaikatnya daripada watak hewannya, maka kehidupan sehari-harinya dia akan selalu condong kepada kebaikan-kebaikan, dan insya Allah dijaga oleh Allah dari melakukan keburukan-keburukan. Dan begitu sebaliknya, manakala tabiat hewannya lebih banyak yang ada di dalam manusia itu, maka kehidupan seorang tadi akan condong kepada melakukan keburukan-keburukan dan jauh dari kebaikan-kebaikan. Lalu jika kita sambungkan dengan yang namanya jam'iyahan, kita akan menemukan suatu penerangan di sini. Apa itu penerangannya? Kita sadar mungkin di dalam frekuensi atau ukuran keimanan kita itu kita tergolong iman yang lemah, dan terkadang kita pun tidak bisa mengamalkan suatu ibadah dengan istiqomah. Seperti halnya kita berzikir, kita mengaji, kita bertawasul, dan lain sebagainya. Itu sulit untuk bisa yang namanya istiqomah. Maka dari itu, agar bisa mendorong untuk kita bisa melakukan ibadah atau melakukan taqarrub kepada Allah dengan istiqomah, entah itu berisi zikir, entah itu dengan pembacaan tahlil, entah itu dengan yasinan, maka dibentuklah sebuah jam'iyah atau disebut juga jamiahan. Dengan adanya jam'iyah, maka seorang akan terdorong untuk melaksanakan kegiatan dengan rutin yang menuju istiqomah. Karena belum tentu di antara seseorang tadi bisa istiqomah dalam suatu amalan jika dilakukan sendiri. Tetapi dengan adanya jam'iyah, maka itu sebuah bentuk dari usaha seorang manusia agar bisa melaksanakan satu amalan atau satu ibadah yang menuju istiqomah. Lalu ketika di antara kita timbul pertanyaan, kok kenapa harus jam'iyahan? Jika pertanyaannya seperti itu, maka jawaban yang paling tepat, mari kita berangkat dulu dari ayat Allah, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Jika kita menghayati ayat tersebut, maka sudah barang tentu persatuan adalah kunci utama untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena kita pun sadar bahwa seorang manusia adalah makhluk sosialisme, yang mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kitab Muraqqul Ubudiyah ada keterangan tentang fadilah atau keutamaan berjamaah, bahwa ketika seseorang itu mau berjamaah dalam sholat,
maka pasti sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang melakukan sholat berjamaah, Allah tidak akan menilai dari bodoh atau pintarnya orang yang berjamaah. Sekalipun yang berjamaah adalah orang bodoh semua, maka tetap Allah menerima ibadah sholatnya. Karena Allah memandang dan menilai dari berjamaahnya, bukan dari satu persatu orang yang berjamaah. Disitulah letak keutamaan jamaah. Maka apabila kita kiaskan, kita bisa saja melakukan suatu amalan, kita bisa saja melakukan suatu aurad atau wiridan, kita bisa saja mengerjakan yasinan dalam keadaan sendiri, tetapi belum tentu apa yang kita amalkan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam amalan itu harus ada ikhlas. Sedangkan kata ikhlas itu mudah diucapkan tapi nyatanya sulit untuk dipraktekkan. Dan juga Allah itu adalah maha baik yang tidak akan menerima hal yang tidak baik. Mungkin amalan-amalan yang kita lakukan itu baik, tapi apakah kita tahu sudah baikkah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka dari itu diadakanlah suatu jam'iyah atau jamiahan, agar sekotor dan sebodoh serta sependosa apapun seseorang yang berada di dalam jamiahan tersebut, tetap Allah terima amalan yang dilaksanakannya. Karena Allah menilainya bukan dari amalan yang mereka amalkan, melainkan dari berjamaah dalam melakukan suatu amalan. Itulah arti dan penjelasan sedikit tentang jam'iyah atau yang biasa kita sebut dengan jam'iyahan. Yang terakhir, kami ingin memberitahukan sekaligus mengenalkan bahwa channel Nahdlatul Fatah ini terbentuk karena dengan adanya jam'iyahan di desa kami ini, yaitu Desa Banjarlor. Jam'iyah Nahdlatul Fatah ini berdiri pada tanggal 20 bulan Agustus 2020. Jam'iyah ini terbentuk karena keinginan dan cita-cita. Mudah-mudahan dengan adanya jam'iyah tersebut dapat mempersatukan pemuda-pemudi untuk bersama-sama menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Fatah ini pada tanggal 20 bulan Agustus 2020 atau tepatnya pada hari malam Jumat 2 Muharram 1442 Hijriah. Ini diberi nama oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dari Jatibarang, yang tadinya memang belum ada namanya. Dan kenapa diberi nama dengan nama Nahdlatul Fatah? Karena agar sesuai dengan yang ada di dalam jam'iyahan tersebut, yang dalam hal ini berisi anak-anak pemuda serta remaja. Dengan begitu sangatlah cocok jika dinamakan Jam'iyah Nahdlatul Fatah, yang artinya adalah kebangkitan para pemuda. Adapun lambang Jam'iyah Nahdlatul Fatah ini itu terdiri dari gambar bintang yang berjumlah 9, tasbih yang berwarna putih dengan dilapisi warna coklat, bumi, dan kitab. Makna dari lambang Nahdlatul Fatah, yang pertama bintang 9 bermakna bahwa kita selalu berpegangan dan berijtihad yang pertama kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat Rasul yang 4, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Dan terakhirnya adalah keempat madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki, yang artinya jangan pernah kita keluar dari rantai lingkup yang ke-9 itu. Yang kedua,
Lambang tasbih berwarna putih yang pinggirannya berwarna coklat adalah bermakna agama Islam yang suci, yang tidak akan kotor walaupun terkadang dilingkupi atau dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin pemaksiat, pendosa, atau bahkan munafik. Tetapi sekotor apapun orang-orang di sekelilingnya, jika masih selalu mengikat pada agama yang putih suci atau agama Islam, maka suatu saat pasti akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, gambar bumi bermakna bersifat menyeluruh, bahwasanya Nahdlatul Fatah tidak bisa dimiliki oleh atas nama pribadi atau atas nama satu desa. Nahdlatul Fatah menerima berbagai macam bentuk, sikap, serta sifat manusia. Tidak pernah memandang-mandang manusia, tidak pernah memandang apakah dia pejabat atau rakyat, tidak pernah memandang apakah dia manusia taat atau pelaku maksiat. Nahdlatul Fatah menerima semuanya, sebagaimana air laut yang selalu siap menerima dari berbagai macam dan arah air. Nahdlatul Fatah tidak bisa dijadikan sebagai pelopor politik, partai, dan lain-lain yang bertujuan duniawi. Tidak terbentuk karena suatu apapun, kecuali bertujuan hanya untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah lambang gambar kitab bermakna, yaitu kitab Al-Quran, yang di dalam Al-Quran adalah sumber dari segala macam ilmu. Oleh sebab itu, maka sebagai tanda juga bahwa yang di dalamnya Jam'iyah Nahdlatul Fatah ini harus selalu beriringan dengan ilmu atau ta'limul ilmi, atau disebut juga belajar. Selalu ada yang disampaikan dari sebuah ilmu di setiap rutinannya, yang tentunya di sini dikhususkan adalah ilmu agama, walaupun sedikit demi sedikit. Itulah silsilah terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Fatah di desa kami ini. Mungkin dalam pendapat ada yang berbeda, tapi itulah versi kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami segenap Jam'iyah Nahdlatul Fatah. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.